Halo, di sini aku bakal ngasih tahu kalian cara analisis data pakai SocialX. Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang unik. Kita bakal analisis jaringan kolaborasi seorang peneliti langsung dari Boskuler pakai metode Co-authorship Network Analysis. Pertama, kita buka socialx.id dan login ke dashboard. Setelah masuk, kita pilih menu Ambil Data. Nah, di sini kita scroll dan pilih Google Scholar Profile sebagai sumber datanya. Setelah pilih Google Scholar Profile, ada hal yang harus kita isi. Di kolom URL ini, kita isi dari link profil Google Scholar. Di sini, aku bakal pakai profil Google Scholar dari Pak Andri Alamsyah. Nanti, SocialX bakal otomatis ambil data publikasi dan kolaborasi beliau dari Google Scholar. Pertama-tama, kita buka Google Scholar. Selanjutnya, kita ketik Pak Andri Alamsyah. Lalu, kita kopikan link yang ada di sini dan paste ke bagian URL profil. Di sini tercantum jumlah publikasi yang akan kita ambil. Di sini aku bakal ambil 300 saja. Selanjutnya, kita mulai ambil data. Di sini terlihat bahwa estimasi total publikasi yaitu kurang lebih 300 publikasi dan estimasi waktunya yaitu sekitar 16 hingga 25 menit. Nah, karena aku sebelumnya udah ambil datanya, jadi kita pakai data yang udah aku ambil aja. Nah, ini datanya udah siap dan ini tampilan dari datanya. Kalian juga bisa download datanya ke CSV atau Excel. Jadi sekarang aku akan langsung masuk ke bagian analisis. Selanjutnya, kita pilih metode Co-authorship Network Analysis. Lalu, kita pilih data yang ingin dianalisis, yaitu Google Scholar Profile yang kita ambil. Kolom yang akan digunakan itu adalah authors, yaitu daftar penulis untuk membangun jaringan kolaborasi, serta kolom title, yaitu judul publikasi sebagai metadata kolaborasi. Selanjutnya, kita mulai analisis. Kita lihat status analisisnya. Ternyata hasil dari analisisnya sudah beres. Kita bisa lihat layoutnya kita ubah jadi cluster. Nah, dari sini kita bisa lihat yang menarik dari jaringan ini adalah siapa kolaborator terkuat dari Pak Andri, yaitu Bu DP Ramdhani. Titiknya paling besar dan posisinya paling dekat dengan pusat. Artinya, mereka berdua paling sering nulis paper bareng. Kolaborator aktif lainnya yaitu ada Payam AA Saputra. Kalau kita lihat klasternya, klaster merah di tengah itu adalah satu kelompok riset atau institusi yang sama dengan Pak Andri. Kalau klaster hijau dan klaster kuning di kanan punya jalur kolaborasi yang berbeda, tapi tetap terhubung ke Pak Andri sebagai pusatnya. Dan titik-titik kecil yang terhubung di pinggir ini adalah kolaborator yang frekuensinya masih sedikit atau baru mulai berkolaborasi. Nah, selain visualisasinya, SocialX juga ngasih kita network properties. Nah, ini tuh adalah angka-angka yang makin memperkuat interpretasi kita tadi loh. Pertama, ada 366 peneliti dalam jaringan ini, angka yang sangat besar, yang menunjukkan betapa luasnya jaringan riset Pak Andri. Yang kedua, yaitu adalah total kolaborasinya sekitar 703. Artinya, rata-rata setiap peneliti punya lebih dari satu koneksi kolaborasi. Yang ketiga, itu terbentuk 44 klaster yang berbeda. Ini konfirmasi bahwa jaringan riset Pak Andri sangat beragam, lintas tema, dan institusi. Ketiga, terbentuk 44 klaster yang berbeda. Ini konfirmasi bahwa jaringan riset Pak Andri sangat beragam lintas tema dan institusi. Keempat, density-nya 1,1%. Artinya, kolaborasi lebih bersifat selektif dan terfokus. Nggak semua peneliti saling kenal satu sama lain. Kelima, average degree-nya itu adalah 3,8, yang artinya rata-rata setiap peneliti punya sekitar 4 kolaborator. Dan terakhir itu adalah modularity-nya 0,46, yang dimana semakin tinggi maka akan klasternya itu semakin jelas terpisah. Dan yang terakhir itu adalah modularity sebesar 0,46. Nilai ini cukup tinggi, mengkonfirmasi bahwa 44 klaster tadi memang terbentuk dengan jelas dan punya pola kolaborasi internalnya masing-masing. Jadi, kesimpulannya, jaringan kolaborasi Pak Andri itu sangat luas dengan 366 peneliti dan 703 kolaborasi, tapi tetap terstruktur rapi dalam 44 klaster yang terdefinisi dengan baik. Ini cerminan profil peneliti yang gak cuma produktif, tapi punya ekosistem riset yang terorganisir dengan baik. Dan semua insight ini kita dapetin hanya dari SocialX. Sekian video tutorial Co-authorship Network Analysis dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya.